السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nazam keberapa? 111 Bapak. Berapa? 111. 111. 11. Iya. Ya. 111. Wahai fihi ma'muhanan bis Bukan takdiri. Birul khotim awaris warul khotim pakai tentang takbir pakai Hafiz. nazam takbirin ma'al khawatim nazam keberapa? 111. 111. Oke, 111. Iya. Di sini 111. Waha ufihi kan? Biduni. Ini Pak Kiai Ininya yang Muslim Imam Al-Kufah, baru dia Hafiz bin Thoriq Asyatibiyah. Iya, betul. Coba baca deh. Coba baca. biduni takbirin ma'al khawatimi kadzalika lu ghairoha min adami, yang itu pakai Oh, gitu. Iya. Baik, baik. Iya. Nazam ke 111 ya. Halaman 44 Bapak. Ya betul. At-takbir al-khas li awakhiri suwaril khatam. Takbir khusus. Takbir itu ada dua macam. Takbir khusus dan takbir umum. Takbir khusus ya, ntar diuraikan di nazamnya. Yang jelas bahwa takbir itu dua macam. Takbir khusus mulai dari akhir surat khatam, saat khataman. Mulai dari akhir surat Ad-Duha atau awal surat Ad-Duha. Mana saja. Itu namanya takbir khusus. Sedangkan takbir umum, takbir pada setiap awal surat. Untuk riwayat Hafiz Thoriq Asyatibiyah biduni takbirin ma'al khawatimi. Biduni takbirin, tanpa takbir ma'al khawatimi,
saat membaca surat-surat khatam, saat khataman. Kadzalika seperti itu juga utlu ghairaha, utlu baca ghairaha selain surat-surat khatam min adami termasuk tanpa takbir. 112 asyakhsu ada orang qad ya'maluhu kadang-kadang mengamalkan takbir kamunfidhi seperti torik yang menerapkannya, qiraat yang menerapkannya. Ma'annahu padahal yang dia baca itu laisa bihi tidak memakai takbir an akhiri dari tempat mengambilnya, dari tempat yang dia ambil. Oke, ntar supaya jelas. Qad jaza sungguh boleh bihi dengan takbir. Li'annahu karena takbir itu talazzuzu berlezat-lezat dengan menyebut nama Allah. Iltazza telah merasakan kelezatan bit takbir dengan ucap takbir mustalidzu oleh yang menerapkan takbir. Jadi begini, dalam ilmu qiraat yang murni periwayatan itu qiraat Ibnu Katsir. Itu yang menerapkan takbir. Riwayat Al-Bazzi. Qiraat lain tidak. Termasuk qiraat Asim, riwayat Hafs. Namun para ulama menegaskan boleh menerapkan takbir atas nama riwayat Hafs. Boleh. Dalam rangka at-talazzudzu bidzikrillahi, merasakan nikmatnya, lezatnya berzikir mengingat Allah. Kalau murni Thariq Asy-Syatibiyah tidak. Ya, itu masalah. Tapi boleh. Seperti di majelis-majelis taklim, cuma ada yang perlu diperbaiki. Halo guys, David sini dan ini adalah diingatkan terkait takbir. Ntar. Walafzuhu huwa Allahu Akbar. Lafaz takbir itu, walafzuhu lafaznya, huwa yaitu Allahu Akbar. Itu namanya murni takbir. Man zadahu, orang yang menambah redaksinya, fahalala, maka dia bertahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak menerapkan Allahu Akbar. Dan kalimat takbir Allahu Akbar ini yang paling populer. Paling populer. Man zadahu, man, orang,
zadahu yang mau menambahnya, fahallala tahlil dulu. La ilaha illallah wallahu akbar. Fahallala bertahlil, wa kabbar baru bertakbir. Ma walillahil hamdu bersama tahmid. Walillahil hamd min ziyadatika, kalau engkau ingin menambahnya. Nah, sekarang dalam ilmu qiraat ada 3 redaksi takbir itu. Pertama, hanya Allahu Akbar. Yang kedua, bagi yang mau nambah dengan tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Bersama walillahil hamdu ditambah tahmid. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kalimat ini tidak boleh terputus. Kalau memilih yang kedua, la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau memilih yang ketiga, tahlil, takbir, tahmid. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Tidak boleh terputus. Karena salah satu dari redaksi 3 itu merupakan masing-masing itu sudah kalimat sempurna. Iya, begitu. Ya, kalau ada di majelis taklim, Allahu Akbar, dia ulang lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya pelan-pelan, dengan bijaksana, beritahu murid-murid. Mau pilih Allahu Akbar saja silahkan. Mau pilih redaksi kedua silahkan. La ilaha illallah wallahu akbar. Atau mau memilih redaksi ketiga. Tahlil, takbir, tahmid. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jangan terputus. Karena kalimat masing-masing itu sudah sempurna. Oke, sekali lagi. Kalau ada di majelis ta'lim, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Iya, perlu diskusi tapi dengan bijaksana. Iya, begitu. Dengan bijaksana. Tapi kalau untuk di majelis ta'lim yang remaja-remaja, ya ajarkan hanya takbir saja. Allahu Akbar. Jangan ditambah. Itu. Jadi ingin saya tegaskan di sini ada 3 redaksinya. Hanya takbir saja. Allahu Akbar. Baru terus baca surat-surat khatam. Bagi yang ingin menambah, tambah dengan tahlil boleh. La ilaha illallah huwallahu akbar. Bagi yang ingin nambah dengan tahmid, silahkan. La ilaha illallah huwallahu akbar walillahil hamd. Begitu dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab
kitab qiraah. Oke. Nazom kedua dari 115. Takhtaru kullam minhu fi tilawatik. Takhtar, engkau pilih kullam minhu, masing-masing dari takbir tadi, fi tilawatika, dalam bacaanmu saat khatam Al-Quran. Nah, di bawah 116. Ini poin yang tadi. Ats-tsaniyah au tsalitsah la qat'a. Memilih yang kedua atau yang ketiga, la qat'a, jangan terputus. Harus sekali napas. Oh, saya mau pilih yang ada tahlil, silahkan. La ilaha illallah wallahu akbar. Teman yang satu lagi, oh saya ingin tahlil, takbir, dan tahmid, silahkan. Disambung satu kali napas, nggak boleh keputus. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, itu maksud dari ats-tsaniyah aw tsalitsah la qata'a. Yang kedua atau yang ketiga yang dipilih tidak boleh terputus. Likullim minhu jumlatun talamma'a. Likullim minhu, untuk masing-masing dari 3 redaksi itu, jumlatun, itu satu kalimat sempurna. Talamma'a, bercahaya. Iya. Nah, sekarang 117. Mahallu takbirika qablal basmalah. Tempat engkau takbir itu sebelum basmalah. Umpama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Pendeknya takbir itu kapan saja harus sebelum basmalah. Iya. Mahallu takbirika, tempat takbirmu tadi, pilih salah satu itu, qablal basmalah, sebelum mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asa Rabbuna, semoga Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, an yamunna, memberikan kebaikan, murattilah, bagi yang membaca takbir secara benar. Murattil, yang mentartilkannya. Tartil artinya teratur, rapi. Ya. Nah, sekarang 118. Yang paling populer sekali lagi. Min akhirid duha liman yukabbiru. Wa akhirun nasi huwal akhiru. Dari akhir surat Ad-Duha. Wa amma bini'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Kalau milih takbir murni Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Iya, begitu. Min akhirid duha. Yang paling populer mulai dari akhir surat Ad-Duha. Liman yukabbiru, bagi orang yang menerapkan takbir. Wa akhirun nasi, akhir surat minal jinnati wan nas. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya sampai ayat kelima surat Al-Baqarah. Sekali lagi, wa akhirun nasi, di akhir surat An-Nas, huwal akhiru, itu tempat takbir terakhir. Iya, ini masih kaitannya dengan takbir. Jadi jangan kita potong dulu. 119. Walhamdu hattal muflihuna waliya. Dan surat Alhamdu, yaitu surat Al-Fatihah. Kan nama lain dari surat Al-Fatihah itu surat Alhamd. Ya. Baca surat Fatihah. Hattal muflihuna. Sampai wa ulaika humul muflihun. Waliya. Mengikut. Sekali lagi, yang paling populer mulai dari akhir surat Ad-Duha, kemudian sampai akhir surat An-Nas, baca suratul Fatihah, sampai ayat kelima Al-Baqarah. Ini sunnah Nabi, menurut riwayat dari Qiraat Ibnu Katsir. Oke, tadi sudah dikatakan qiraat lain mau takbir juga boleh. Walia, itu cara ayat berikutnya yang mengikut. Ya. Wa ghairuhu, selain mulai dari akhir surat Ad-Duha, wa ghairuhu, selainnya, yukhalifu, selain dari cara mulai dari akhir surat Ad-Duha, yukhalifu, ada yang berbeda, yaitu mulai dari awal surat, yaitu awal surat Ad-Duha atau awal surat Alam Nashrah. Oke, qattuliya, sungguh itu telah diikuti cara itu. Bagi yang ingin mulai dari awal Alam Nashrah, silahkan. Bagi yang mulai dari awal surat Ad-Duha, silahkan. Bagi mulai dari akhir surat Ad-Duha, silahkan. Kenapa seperti itu? Jadi, tolong ditulis mungkin di pinggir buku. Nabi pernah terlambat turun Al-Quran, ayat-ayat, ada yang mengatakan beberapa hari. Beberapa hari enggak turun. Orang-orang kafir Quraisy itu, coba lihat. Muhammad itu udah ditinggalkan oleh Tuhannya. Dan seterusnya lah. Kata kafir Quraisy, masyarakat waktu itu. Kemudian datang Jibril membawa surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau, hai Muhammad, tidak juga membenci engkau. Karena orang kafir Quraisy itu mengatakan, coba lihat Muhammad itu enggak pernah menyampaikan kata Al-Quran selama ini. Tapi sekarang ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 40 hari enggak turun. Oke. Maka Jibril membawa surat Ad-Duha. Nanti tolong dibaca terjemahnya. Surat Ad-Duha. Begitu selesai Jibril membaca, Nabi takbir. Allahu Akbar. Gitu. Takbirnya Nabi ini apa mengikuti bacaan Jibril
Gitu. Nabi membaca surat Ad-Duha, takbir beliau. Sehingga ulama mengatakan takbir itu mulai dari awal surat Ad-Duha. Ulama yang lain mengatakan akhir surat Ad-Duha. Jadi setelah Jibril baca, Nabi bertakbir. Takbir Nabi ini apa mengikuti cara Jibril atau beliau sendiri? Itu sebabnya ada ulama yang mulai dari akhir Ad-Duha. Dua-duanya benar. Oke, begitu. Selanjutnya tinggal satu nazam. 120. Wahalla wartahala min sunanihi. Wahalla, berhenti, diam. Wartahala, berangkat kembali. Apa maksudnya? Begitu sampai ke tujuan, berangkat kembali. Begitu sampai minal jinnati wan nas, baca surat Al-Fatihah lagi. Sampai ayat 5 surat Al-Baqarah wa ulaika humul muflihun. Itu namanya halla wartahala, namanya irtihal. Sampai tujuan berangkat kembali. Min sunanihi, itu termasuk sunnah Nabi itu. Nabi begitu selesai sampai minal jinnati wan nas, beliau ulang lagi baca Quran. Iya, amat umum cara tadi. Mahat takbiri, apakah bersama takbir seperti itu? Au bidunihi, atau tanpa dengan takbir seperti itu juga. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Sampai wa ulaika humul muflihun. Iya. Nah, sekarang terakhir 121. Wa hakadza ila ukhara min kalim kun muta'ammiqan biha wa alim. Wa hakadza, dan demikian seterusnya cara membaca riwayat Hafs Thariq Asy-Syatibiyah. Ila ukhara, dari yang lain-lain, min kalim, dari semua kata demi kata, seperti ya yang sudah biasa dibaca. Cara baca bedanya cuma seperti yang dikaji, yang diungkapkan dalam nazam ini, itu saja bedanya dengan thariq lain. Ya besutu pakai sin, nanti thariq lain pakai shad. Al-musaytirun boleh shad, boleh sin, tapi yang dikedepankan huruf shad. Thariq lain hanya shad saja, dan begitu seterusnya. Sekali lagi nazam 121. Wa hakadza ila ukhara min kalim, seperti ini dan kata-kata yang lain. Kun muta'ammiqan. Kun, jadilah orang yang mendalaminya. Muta'ammiqan. Biha, kata-kata yang dibaca selain yang disebutkan dalam sejumlah kata yang merupakan perbedaan dari thariq Asy-Syatibiyah dengan thariq lain. Wa'allim, dan ajarkan ke masyarakat luas. Oke, alhamdulillah. Oke. Al-Khatimah insyaallah minggu depan. Ada yang perlu diperjelas, silahkan. Ada, Pak Kiai bisa. Yo, silahkan.
Begini, tadi mengenai takbir ada beberapa hal yang bisa saya tangkap, mungkin salah ya Pak Kiai, ini bisa dibetulkan nantinya. Bacaan takbir ini dikhususkan pada riwayat Ibnu Katsir, Al-Bazi. Setelah itu bisa dipakai juga di dalam imam lainnya, riwayat Hafiz. imam lainnya. Iya. Betul. Ya. Kemudian takbir ini bisa dilakukan pada setiap surat atau hanya pada mulai surat Ad-Duha. Ya, atau akhir. Atau Ad-Duha ini ada dua hal, bisa di awal atau pada akhir surat Ad-Duha. Sampai kemudian akhir surat An-Nas, awal surat An-Nas, kemudian diteruskan dengan membacanya sampai Al-Baqarah ayat ke-5. Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Al-Fatihah ya, Al-Fatihah ya. Kemudian diteruskan dengan baru sampai ayat ke-5. Betul. Dengan takbir ada 3 macam dan tidak boleh terputus gitu ya. Iya. Pak Kiai. Betul. Takbir dengan tahmid. Iya. Pak Kiai. Ya, jadi takbir saja. Kedua, takbir bersama tahlil. Ya. Yang ketiga, tahlil, takbir, tahmid. Ya. Yang tidak boleh, perlu dicatat di situ. Yang tidak boleh, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu nggak boleh, nggak ada riwayat seperti itu. Ya, begitu. Iya. Makasih Pak Kiai. Iya. Bapak, saya mau memperjelas saja Bapak. Yuk. Kalau untuk misalnya kita kan sering khataman sendiri ya Pak, kan kalau kita one day once berarti dalam 30 hari pasti saya menghatamkan gitu ya. Insya Allah. Boleh kita baca sendiri ya. Biasanya khataman ini kan kita bareng-bareng ya Pak. Saya langsung praktek saja Pak ya, takut saya salah misalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Gitu Bapak. Begini, pilih salah satu. Oh, salah satu. Iya, itu di majelis-majelis taklim itu kan seperti tadi caranya. Ya, jadi begini, dengan bijaklah kita mengajak masyarakat. Tapi kalau putra-putri yang kita ajarkan, pilih salah satu. Jangan itu diulang itu 2 redaksi. Kenapa enggak sekalian aja 3-3-nya? Iya, ini yang sering terjadi Bapak, termasuk saya. Betul, benar. Di mana-mana itu seperti itu di majelis-majelis taklim. Jangan, kalau bisa jangan. Sekali lagi, kalau memperbaiki masyarakat dengan bijak, sekali lagi dengan bijaksana. Biarin aja dulu seperti itu. Boleh jadi minggu depan, bulan depan baru dia paham yang benar. Iya. Oke. Iya, begitu. Berarti cuma satu ya Bapak, berarti pilih salah satu, pilih. Coba sekarang takbir aja. Wa amma bi ni'mati rabbika. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saja. Alam nasroh, baca dulu. Ya, maaf. Alam nasroh laka sodrok. Sampai begitu. Nah, terus yang terakhir ini Bapak, ketika kita khataman itu kan sampai ayat Al-Baqarah ayat 5. Tetapi dia langsung disambung dengan Al-Baqarah 254. Iya, itu ya itu tahlilan, doa itu. Tapi kalau untuk takbir ya seperti ini, kalau bersama takbir. Baik, mudah-mudahan.
Maaf ya. Ya, Iya, begitu. salah juga kita ngajarin terus salah gitu kan, nggak nyaman. Iya, betul. Kalau putra-putri, cucu kita semua ajarin yang benar sesuai riwayat. Baik Bapak Kiai. Iya, begitu bijaksana lah. Pak Kiai, saya mau tanya Pak Kiai. Silakan. Suara saya jelas nggak nih, lagi kurang bagus sinyal Pak Kiai. Jelas Bun. Ya udah gantian ini. Saya tadi berpikir juga sama dengan Bu Mufi, Pak Kiai. Saya pikir begini, tadi dari penjelasan Pak Kiai bilangnya cara redaksi pertama Allahu Akbar, kemudian Saja. ditambah saja. Ya, pakai saja. Redaksi kedua ditambah dengan la ilaha illallah. Perkiraan saya Allahu Akbar ditambah dengan la ilaha illallah. Begitu yang redaksi ketiga, Allahu Akbar tambah tahlil tambah tahmid. Pikiran saya juga sama begitu Pak Kiai. Iya, jadi pendeknya pilih salah satu itu. Berarti kalau yang satu saya mudeng ya Pak Kiai. Yang kedua berarti Allahu Akbarnya kita tidak baca lagi ya Pak Kiai ya. Langsung ke la ilaha illallah begitu Pak Kiai. La ilaha illallah wallahu akbar gitu Pak Kiai. Iya, kalau mau redaksi kedua. Iya, betul. Nah, kalau yang ketiga walillahilham bersama dengan tambah walillahilham. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Oke, Pak Kiai, baru mudah. Saya juga tadi berpikir satunya ditambah dengan tahlil gitu Pak Kiai. Ternyata coba tidak. Sekarang coba redaksi pertama, Ibu baca. Redaksi pertama Allahu Akbar. Sudah satu ya Pak Kiai. Saja ya. Iya, tambah saja. Baik. Yang redaksi kedua. La ilaha illallah wallahu akbar. Begitu Pak Kiai? Saja. Oh iya, tambah saja jangan lupa. Kemudian redaksi ketiga. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Begitu saja. Iya. Alhamdulillah. Dan harus dikasih baris huruf terakhir. La ilaha illallah wallahu akbaru. Baru ya, baik Pak Kiai. Iya, jangan ada yang disukunkan karena dia wasol ya. Iya, itu baik dia. Pak Kiai. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Yo. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya dong. Pak Kiai. Silakan. Kalau yang hataman itu kok bacanya di sini al-hakumut Pak Kiai dari mulainya. Di tempat saya kalau hataman Al-Qur'an gitu dari al-hakumut. Enggak apa-apa. Kalau secara sempurna mulai dari akhir surat Ad-Duha. Begitu. Mulai dari al-hakumut takatsur juga boleh. Enggak juga boleh. Enggak takbir juga boleh. Iya. Oh, ya. Begitu. Ya, makasih Pak Kiai. Iya. Intinya disunahkan ya Bapak Kiai ya. Iya, betul, sunahkan. Pak Kiai bertanya. Iya, silakan. Tadi katanya waktu Nabi menerima wahyu surah Duha itu kan agak lama ya jaraknya. Apa alasan dia? Kenapa lama turunnya gitu? Iya, itu kan sudah ketentuan Allah itu. Sudah ketentuan Allah. Boleh jadi akan menguji masyarakat waktu itu. Kalau umpama seminggu nggak turun apa kata masyarakat. Boleh jadi. Oke, begitu Ibu ya. Oke, makasih. Iya. Pak Kiai, kan kalau selama ini juga kalau baca saya begitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, bukannya satu nafas itu Pak Kiai. Iya, pendeknya itu tidak ada riwayat seperti itu, tapi sekali lagi dengan bijaksana perbaiki masyarakat, pelan-pelan. Oke, mau nanya.
Iya. Bagaimana caranya mengingatkan teman kalau yang memimpin tahlil seperti itu? Misalnya kan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu caranya Iya, gimana? caranya begini. Redaksi itu ada 3 macam redaksinya. Pertama, takbir saja. Yang kedua, boleh ditambah. Itu redaksi kedua, pilihan. Bukan digabung. Begitu. Soalnya pernah kan dulu pakai menerangkan begitu, terus saya negor. Ya, ternyata temen itu setiap baca diulang lagi seperti ilmu lagi. Gitu. Iya, biarin aja. Kan belum berilmu itu, biarin aja. Nanti suatu saat kebenaran itu sesuai riwayat itu akan diterapkan dengan bijak sekali lagi. Terima kasih Ya. Pak Kiai. Iya. Pak Tapi Kiai. kalau anak ibu, cucu ibu, ajarin salah satu. Supaya paham dari sejak kecil, dari sejak remaja, dari sejak baru punya anak satu. Udah mulai paham, oh ada 3 redaksi dalam kitab-kitab tajwid. Dalam kitab-kitab qiraat seperti ini diuraikannya. Begitu. Terima kasih Pak Kiai. Iya. Pak Kiai, nanya lagi. Ya. Kalau tiap akhir surat dibaca gimana Pak Kiai? Sekali lagi, apa? Misal tiap akhir surat dibaca, kan dimulai dari Ad-Duha tuh. Habis itu kan berhenti, habis baca lagi surat yang lain, tapi dimulai dari takbir lagi gitu. Iya, begini tadi saya udah singgung. Pertama, takbir khas itu 2 macam. Takbir khusus, yaitu pada surat khatam saja. Mulai dari akhir surat Ad-Duha atau mulai dari awal Ad-Duha. Ini namanya takbir khusus. Yang kedua, takbir umum. Itu torik lain yang terapkan itu. Pada setiap awal surat, takbir. Begitu, Ibu. Iya, Pak Kiai, ada yang tuh. Ya. Ada yang baca kayak gitu, Pak Kiai, tiap itu dibaca, tiap akhir surat baca. Iya, boleh. Itu torik lain, tapi jangan dicampur aduk. Terima kasih, Pak Kiai. Iya. Begitu. Sekali lagi, kalau punya majelis taklim, bijaksanalah terhadap jamaah yang ada. Oke, begitu Ibu. Ada lagi Bunda yang mau nanya? Ya, saya silakan. Ibu, kalau di takbir khusus, takbir umum itu untuk apa aja Pak Kiai yang di umum? Kalau takbir khusus? Umum, khusus kan untuk surat khatam. Kalau umum ya mulai dari awal surat Al-Fatihah. Kalau umum dari awal Fatihah. Iya, pada setiap awal surat mana saja, kecuali surat Baroah, karena tidak ada basmalah. Gitu. Takbir itu harus bersama basmalah. Dan sebelum basmalah takbirnya. Oke ya? Bukannya sesudah, sebelumnya basmalah dibacanya. Iya, sebelum basmalah, ingat. Jangan setelah basmalah. Itu salah itu. Iya. Ya, syukran Pak Kiai. Iya. Oke, sekarang buka buku tahsin. Baik. Ya. Bapak Komarudin boleh membantu saya untuk membaca tahsin halaman 33 Bapak paling bawah uraian 2 sifat. Saya mau nanya dulu tadi, telat. Tadi mau nanya Pak Kiai. Oh ya, tanya boleh. Silakan. Pak Kiai, kelihatan. Ya. Pak Kiai, ya. Kalau dalam sholat boleh nggak kita ini kalau mau baca 2 surat gitu? Ini luar dalam biasa. Sholat. Ini namanya pendalaman.
Iya, boleh. Jadi ceritanya begini, ada riwayat. Bapak tulis di pinggir buku Bapak. Ya. Begitu malam terakhir sholat taraweh, kata imam itu, saya ditemui oleh seseorang. Ternyata Imam Syafi'i itu. Apa kata Imam Syafi'i? Ahsanta, engkau telah melakukan kebaikan. Ya, jadi boleh waktu sholat, boleh. Iya, begitu ya. Iya, emang kebanyakan di sholat witir kebanyakan pakai. Iya, ngerjainnya banyak. Apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Lanjut Pak Komarudin, baca Pak Komarudin di halaman 33, Pak. Pak Komarudin. Mufi. Hah? Yang? Baca halaman 3 atas paling bawah. Rean 2 sifat tambahan. Sifat ardiyah. Ya. Sifat ardiyah, Bu. Itu. Bukan. Halaman 33. Nah, dengung. Halaman uraian sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian 2 sifat tambahan. Sifat khofa atau samar dan gunnah atau dengung. Sejumlah ulama menambah jumlah sifat-sifat lazimah yang tidak mempunyai lawan, yaitu 7 sifat yang telah diuraikan dengan tambahan 2 sifat lainnya, yaitu khofa dan gunnah seperti uraian berikut. Arti khofa menurut bahasa adalah samar. Menurut istilah ialah kesamaran bunyi 4 huruf, yaitu 3 huruf mad atau alif, waw, dan ya, dan huruf ha dadah. Dinamakan khofah karena samarnya huruf dalam bunyi pelafalannya. Tatkala didahului huruf-huruf lain. Adapun huruf mad disebut Oke, sebelum lebih lanjut. Jadi gini. Ada 2 sifat lagi. Menurut sebahagian ulama, yaitu sifat khafa dan sifat gunnah. Sifat khafa samar, yaitu huruf mat, alif didahului baris atas, waw didahului baris dhammah, dan ya didahului baris bawah. Kenapa disebut samar, khafa? Karena terlalu luas makhrajnya. Bukankah 3 huruf itu keluar dari al-jawf, rongga mulut? Sebesar apa rongga mulut orang? Dari situ keluarnya alif, bunyi vokal a, i, u. Tidak dari sisi tertentu. Seperti huruf dot, pinggir lidah, kerjasama dengan gigi geraham atas. Huruf H, kerongkongan. Kerongkongan pun tengah kerongkongan. Itu sebabnya disebut sifat khafa. Termasuk huruf H dada. Ha, hi, hu. Kenapa disebut samar? Karena terlalu jauh makhrajnya. Itu sebabnya disambung dengan waw, huruf H itu. Saat dibaca silah menurut qiraat Ibnu Katsir. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda ijtabahu wa hadahu. Karena terlalu jauh makhrajnya.
Kita saat melafalkan ihdina itu sangat samar bunyi hak itu. Ihdina sirata. Kenapa disebut samar oleh para ulama? Karena terlalu jauh makhrajnya. Itu sebabnya jangan kalau Bapak jadi imam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, jangan ditekan. Iya, begitu. Lanjut. Adapun huruf mad disebut samar karena memiliki makhraj yang luas seperti telah dipaparkan terdahulu. Itu sedangkan sudah kesamaran huruf A itu sudah dibahas pada makhraj. Silahkan lihat kembali makhraj dari huruf mad, alif, wawu, ya. Lanjut. Sedangkan kesamaran huruf H dada karena makhrajnya yang demikian jauh, yakni pangkal tenggorokan serta sifat-sifatnya yang lemah dan baru menjadi kuat setelah disambung atau silah dengan wawu atau ya pada pelafalan, tidak pada tulisan. Contoh, inna rabbahu kana bihi basyira. Iya, itu sebabnya. Inna rabbahu dipanjangin ke nabihi basira. Iya, karena sifatnya yang khofa. Lanjut. Arti gunah menurut bahasa adalah suara sengau atau suara hidung. Abdul Haq An-Nahawi dalam kitabnya Bahjatus Sibyan mendefinisikan gunah dengan mengatakan arti gunah menurut bahasa adalah suara yang berdengung tanpa lidah ikut berperan secara aktif. Iya. Menurut istilah, ya. Menurut istilah, gunah adalah sifat yang mesti ada atau lazim bagi huruf nun sukun walaupun asalnya tanwin atau mim sukun, baik kedua huruf itu berbaris ataupun dibaca dengan idgham atau ikhfa seperti akan diuraikan nanti. Iya, jadi begini. Huruf yang bersifat gunnah cuma 2 huruf. Yaitu mim dan nun garis miring tanwin. Karena nun sukun itu sama dengan tanwin. Kenapa sama? Karena bunyi tanwin itu nun sukun. Sekali lagi, tolong dipahami dengan baik. Ya, kalau ada yang bingung-bingung dikit, itu hidayah itu. Orang mengkaji Al-Quran kalau pusing-pusing, waduh itu hebat itu. Jadi yang namanya huruf yang dibaca dengan dengung itu cuma 2. Yaitu huruf mim dan huruf nun garis miring tanwin. Mamimu, mama, itu ada dengungnya itu walaupun berbaris. Itu sebabnya dengung itu ada 4 tingkatannya. Tolong ditulis. Pertama, nun dan mim bertasydid 100% keluar dari pangkal hidung. Nun dan mim bertasydid. Inna wa amma, tidak ada ikut serta lidah. Hanya dia fokus. Dengung itu keluar dari pangkal hidung. Ya. Yang kedua, turun muatan dengungnya. Saat dibaca dengan idgham bi gunnah.
Nun sukun ketemu dengan wawu ya nun yanmu. Turun muatan dengungnya. Katakanlah 90%. Kenapa turun? Karena selain menyebut nun, juga huruf iya disebut. Mayyasha. Itu sebabnya tidak 100% dengungnya saat dibaca idgham. Yang ketiga, turun muatan dengungnya saat dibaca ikhfa hakiki. Faman taba, tidak seperti waktu bertasydid nun, tidak seperti waktu dibaca idgham bi gunnah. Itu sebabnya katakanlah 50% muatan dengungnya. Turun muatannya. Bukankah buswe itu kalau besar, oh muatannya banyak. Tapi kalau lebih kecil, ya sedikit muatannya. Iya, kira-kira logikanya begitu. Yang ketiga, yang keempat, saat dia, yang ketiga atau keempat? Keempat, Bapak. Keempat, ya. Yang keempat, saat dia dibaca izhar dan waktu berbaris. Man amana, man ada dengungnya itu cuma sangat minim. Mungkin hanya 10%. Begitu juga saat dibaca berbaris. Naminu, mamimu. Itu ada dengungnya. Cuma sangat minim. Sehingga umumnya kitab-kitab qiraat hanya membahas yang selain dua terakhir. Nun musyaddadah tajibul gunnah. Saat idgham bi gunnah, saat ikhfa. Oke, begitu. Tolong nanti sebelum tidur dibaca lagi catatan-catatan. Kalau ada yang tidak dipahami, tulis. Saya akan tanyakan minggu depan. Begitu. Oke ya. Sekarang boleh Pak Kiai bertanya? Oh silakan. Daripada saya mimpi Pak Kiai. Silakan. Tentang makharijul huruf ya Pak Kiai. Yo. Kan ada al-khaisum pangkal hidung. Di sini dari beberapa buku yang saya baca kan cuma nun dan mim saja. Sementara kan tingkatannya kan ada bermacam-macam. Ada idgham bi gunnah, ikhfa hakiki. Nah, saya menjelaskannya cukup di poin 1 saja ya Pak Kiai. Iya, nggak apa-apa. Namanya orang baru belajar. Nanti kalau punya murid diharapkan jadi ustazah pada masanya, ya kasih ilmu yang 4 macam tadi. Jadi pada intinya poin 1 ya Pak Kiai ya. Iya betul. Bijaksanalah. Baik Pak Kiai. Satu lagi boleh Pak Kiai, maaf. Silahkan. Tentang mat farqi sama far'i itu. Kalau far'i kan sudah dijelaskan kemarin. Kalau farqi itu dengan lazim mukhafat kalimi untuk menjelaskannya gimana Pak Kiai? Oh, cara menjelaskannya begini. Jika huruf mat al-an itu namanya mat lazim kilmi mukhaffaf. Iya. Mau mengatakan mat farqi juga boleh. Kenapa disebut mat farqi? Karena farqi artinya membedakan. Membedakan antara kalimat berita sama kalimat tanya. Al-an apa artinya? Apakah sekarang? Itu sebabnya disebut oleh sebagian ulama mat farqi. Boleh bagi yang melihat
mat plus sukun, dua sukun bertemu, mengatakan mat lazim kilmi mukhaffaf. Betul juga. Iya, begitu. Kalau yang mat farki pakai saya pernah baca dia lebih ke mat badal bertemu tasydid. Apakah bisa begitu Pak Kiai? Oke, ya boleh dia mengatakan mat badal. Itu kan mat badal. Ya, ketemu dengan tasydid katanya. Pakai lebih Iya. khusus apa gimana? Allah gitu Pak Kiai. Iya. Zakaroin. Al-an. Allah. Kalau bertasydid namanya musaqqal. Musaqqal ya. Iya. Kalau sukun mukhaffaf. Iya. Tidak terkhusus berarti ya Pak Kiai ya. Tidak terkhusus misalnya mukhaffaf di sini tidak ada tasydid. Kalau musaqqal atau mat farki boleh dikatakan khusus mat badal saja bertemu tasydid. Selain itu boleh ya Pak Kiai ya. Iya, mengatakan begitu boleh. Baik Pak Kiai. Yo. Pak Kiai, mohon maaf. Saya mau bertanya juga. Monggo. Oh iya. Maaf Kiai. Kalau iklab itu pada tingkatan gunah masuk yang urutan nomor berapa ya Kiai? Ini juga mendalam ini. Iya, jadi arti ikhlab dulu, membalik. Membalik. Apa yang dibalik? Nun mati itu dibalik menjadi huruf mim. Kenapa dengan huruf mim, tidak dengan huruf sod, tidak dengan huruf bod, dan lain sebagainya? Karena yang namanya teman dekat dari huruf nun itu mim. Gitu. Itu namanya iqlab. Nah sekarang cara melafalkan iqlab jangan sampai dua bibir terbuka. Jangan. Tapi dua bibir itu merapat tidak seperti perangku. Sekedar merapat. Jadi contoh ambihum ada di situ yang namanya gunahnya ada. Kan tadi sudah dibilang yang dibaca ada dengung sengau itu cuma dua huruf nun dan mim. Oke, begitu ya? Iya, berarti masuk kemana Kiai ya? Tingkatan 3 mungkin ya Kiai ya? Ini dia. Dia masuk ke kelompok ketiga. Ketiga ya? Iya Kiai. Iya. Alhamdulillah, syukran Kiai. Iya. Saya Bapak, satu Bapak. Silakan. Ribat sholat ya Bapak. Untuk huruf ini kan dia dari pangkal tenggorokan, sedangkan hak termasuk adalah khofa yang dibaca samar. Nah, untuk menjelaskan membaca ihdinas itu sampai terasa begitu atau cukup ihdinas siratal mustaqim begitu saja, Bapak? Yang paling bagus yang kedua. Iya, jangan nanti ada imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan ditekan. Pendeknya keluarkan huruf-huruf itu dari makhrajnya secara proporsional. Itu kuncinya. Ya. Pak Kiai, yang tadi iklab gimana bacanya Pak Kiai? Kalau cara membaca iklab? Ya, jadi begini. Ambihum ada unsur khaisumnya. Ambihum. Bibirnya? Dua bibir jangan kebuka, nanti non jadinya. Oh, jadi harus rapat gitu Bu, pakai.
Betul begitu. Jangan terlalu rapat seperti waktu beli perangko ditaruh, waduh nggak bisa dibuka itu. Iya, terima kasih Pak Kiai. Iya. Ada lagi Pak Komarudin itu kelihatan namanya. Ada. Atau Pak Komarudin baru masuk ini namanya. Iya, jarang masuk kalau ya mungkin. Iya. Tapi namanya orang sibuk. Iya. Oke. Lanjut dikit uraian tadi. Silahkan Bapak siapa tadi yang baca? Komarudin. Mulai Bapak Komarudin. Sangatlah tepat kalau dua sifat ini dikelompokkan pada sifat yang tidak memiliki lawan. Mengingat gunnah merupakan sifat yang lazim bagi nun dan mim dalam semua peristiwa dan kondisinya. Seperti telah disinggung di atas, sama dengan sifat kolkolah yang tidak terlepas dari semua hurufnya. Dengan mengelompokkan dua sifat gunnah dan khofah ke dalam 7 kelompok yang tidak memiliki lawan. Maka secara keseluruhan sifat-sifat tersebut menjadi berjumlah 9. Kalau ditambah dengan 10 sifat. Iya. Ya, terus. Kalau ditambah dengan 10 sifat yang memiliki lawan, maka secara keseluruhan sifat-sifat huruf berjumlah 19. Dan itu masyhur di kalangan ulama. Oke, seperti itu. Sudah dibahas. Dan itu jumhur ulama membahas hanya yang 17 itu. Ada sebahagian ulama yang membahas tambahan 2 sifat, yaitu sifat khafa dan sifat gunnah. Kalau ditambah dengan sifat yang tidak berlawanan 7 menjadi 9. Yang berlawanan 10, maka jumlah keseluruhan sifat itu 19. Kalau ada majelis taklim bilang 19, benar. Kalau yang mengatakan hanya 17, itu juga benar. Oke. Lanjut. Oke. Berakhir. Insya Allah minggu depan sifat-sifat huruf hijaiyah. Oke, sekarang buka Quran. Baik, buka Al-Qur'annya Bunda Hajah Nurdalita di ayat 247. Berapa Bung Fi? 247 ya? Tuh, iya. Langsung Bung Fi? Iya, 247. Baik. Surat apa? Al-Baqarah. Nanti siapa tahu buka Ali Imran. Kok nggak ketemu-temu? Sekali lagi. Ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 247 ya, Bu Mufi ya? Iya, iya. Di belakang mana ya, siap. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti
yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Oke, ya. Ayat 247. Iya, Pak. Ya. Sekarang uraikan wallahu wasi'un alim. Wallah idgham samsi matabi'i tafhim. Wa Apa yang tafhim? Tafhim bacaan lafzul jalalah Pak Kiai, suka lupa ngasih taunya. Lamu lafzil jalalah. Lamu lafzil jalalah, gitu ya Pak Kiai? Lamu lafzil jalalah. Lamu lafzil jalalah, gitu Pak Kiai? Betul. Oke, masih suka lupa. Baik. Terus. Wa matabi'i un izhar halqi lim mat'arid lisukun mim izhar mutlak. Oke. Sekarang ada enggak sifat huruf yang ikhfa, yang khafi, sifat huruf yang samar? Yang tadi khafa ya Pak Kiai ya? Betul ya? Iya, yang khafa. Ada enggak sifat? Ya. Ada Pak Kiai. Mana? Ada. Pertama di tadi yang matobi tadi Pak Kiai, yang lafzuwil jalalah, susah belum hafal. Ingatnya lafzul jalalah Pak Kiai, ingatnya begitu. Iya, pendeknya udah betul itu. Pendeknya kalau ada alif, ya, huruf sebelumnya mat, ya, atau huruf ya, huruf mat, atau huruf waw, itu sifatnya khofa, gitu ya. Iya Pak Kiai. Iya, baik. Silakan yang lain. Satu lagi pakai maaf. Yang mayyasha ini kan kalau dia waqaf boleh dikatakan mat arid sukun ya Pak Kiai. Dari asal mat wajib mutasil ya Pak Kiai. Jangan katakan mat arid lisukun, nggak boleh. Nah, ini saya masih lupa nih Pak Kiai. Jadi dibilang, jadi pastinya apa Pak Kiai? Yasha itu mat wajib muttasil. Kalau disebut secara lengkap al-maddul muttasilul arid lis-sukun. Al-maddul muttasilu al-arid lis-sukun, gitu ya Pak Kiai? Al-arid lis-sukun. Jadi tetap dibaca berarti al-maddul muttasilu al-arid lis-sukun. Begitu ya Pak Kiai? Betul. Ingat, jangan bilang arid lis-sukun. Arid lis-sukun tuh boleh 2, boleh 4, boleh 6. Di sini harus 4. Saya pikir tadi mat jaiz mat wajib muttasil arid lis-sukun. Tapi bagus. Itu sebutan lengkapnya. Kenapa disebut arid lisukun? Karena dibaca waqaf. Iya Pak Kiai. Begitu. Baik Pak Kiai. Jadi lebih jelas saya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Oke, yuk silakan berikutnya. Bunda Mala. Bunda Mala. Ya Bun. Ya. Di bawahnya Pak Mudi ya. Pak Mudi siap-siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyakumut tabuti fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah
Inna fi dzalika laayatan lakum in mu'minin. Bunda, suaranya terputus-putus, coba didekatkan. Diulang. Di mana, Bun? Semuanya ya terputus ya. Sekali. Dari inna fi dzalika ulang. Inna fi dzalika. Oh, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Oke, Ibu. Jawab pertanyaan saya. Dari yang diulang tadi sampai mukminin, berapa banyak yang harus dibaca 2 harokat? Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Berapa banyak? Jawab dengan angka. 6, Pak Kiai. Oke, 6. Ada yang bilang 7. 7. Ada. Rupanya ada yang bilang 7. Ada yang bilang 7, Pak Kiai. 8 ada enggak? 7 aja Pak Kiai, saya ngitungnya. Iya, 7. Oke. Berarti semua majelis taklim itu benar cara ngitungnya. Oke. Inna 1, fi 2, za 3, a 4. Ingku 5, kuntu 6, tum mu'minin. Jadi betul. Ada 7 banyaknya. Jangan ada yang dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Jadi semua harus 2 harokat semua. Oke, untuk kali ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Syukran Pak Kiai. Syukran Pak Kiai. Pamit dulu. Assalamualaikum semua.